Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 5 Biopsikologi, akan memaparkan materi tentang sensori penglihatan. Berikut adalah lingkup pembelajaran kali ini. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, isi. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Dan keempat, kesimpulan. Pengertian proses sensori. Proses sensori adalah masuknya rangsang melalui alat indera ke otak atau cerebral, kemudian kembali melalui saraf motoris dan berakhir dengan perbuatan. Proses sensori disebut juga pengamatan, yaitu gejala mengenai benda-benda di sekitar dengan mempergunakan alat indera. Pengamatan dengan anggapan atau respon memiliki perbedaan. Pengamatan terjadi pada saat stimulus atau rangsangan mengenai indera dan menghasilkan kesadaran dan pikiran. Proses awal dari pengamatan disebut dengan attention atau perhatian. Sedangkan proses akhir disebut persepsi yang menyebabkan kita mempunyai pengertian tentang situasi sekarang atau dasar pengalaman yang lalu. Ini adalah contoh mata bagian tampak luar. Sistem optik. Sistem optik ada 3, lensa, kornea, dan retina. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina Anda. Kornea adalah lapisan bening dan tipis seperti lensa kontak yang terletak pada di bagian paling depan dari bola mata kita. Retina adalah lapisan yang sangat tipis di bagian belakang bola mata yang sensitif terhadap cahaya. Sel dalam retina, yakni sel batang atau basilus dan sel kerucut atau konus, berfungsi memicu impuls saraf melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan. Pada pembelajaran kali ini, pembahasan yang akan kami bahas adalah seputar cahaya, korteks visual primer, korteks visual sekunder, korteks asosiasi visual, arus dorsal, arus ventral. Cahaya memasuki mata dan mencapai retina. Cahaya yang direfleksikan atau dipantulkan ke dalam mata dari benda-benda di sekitar kita merupakan dasar bagi kemampuan kita untuk melihat. Bila tidak ada cahaya, tidak akan ada penglihatan bagi kita. Banyaknya cahaya yang mencapai retina diatur oleh sekumpulan jaringan kontraktul berbentuk donat yang disebut iris. Cahaya memasuki mata melalui pupil atau lubang di iris. Retina mengubah cahaya menjadi sinyal-sinyal neural, mengonduksi mereka ke arah sistem saraf pusat atau CNS, dan berpartisipasi dalam pemrosesan sinyal-sinyal. Dari retina ke korteks visual primer, banyak jalur otak yang membawa informasi visual. Sejauh ini, jalur-jalur visual tersebar dan paling banyak diteliti adalah retina geniculate striate pathway atau jalur retina geniculate striata yang mengonduksi sinyal-sinyal dari masing-masing retina ke primary visual cortex atau korteks visual primer. Ini adalah tampilan retina geniculate striate pathway. Konsep medan reseptif visual yang merubah pengaruh kontekstual. Penelitian neurosains tentang sistem visual didasari oleh 2 asumsi implisit. Yang pertama adalah mekanisme pemrosesan visual menggunakan stimuli artifisial yang disederhanakan dan dapat dikontrol. Asumsi kedua adalah properti medan reseptif masing-masing neuron bersifat statik, merupakan properti yang tidak berubah dari neuron itu. Medan reseptif neuron visual diasumsikan sebagai sebuah properti neuron yang dihasilkan dari konvergensi sirkuit neural. Aliran utama informasi visual korteks terbagi menjadi 3. Yang pertama, korteks visual primer adalah daerah korteks yang menerima sebagian besar inputnya nuklei pengantar visual di talamus. Yang kedua, korteks visual sekunder, daerah yang menerima sebagian besar inputnya dari korteks visual primer. Yang ketiga, korteks asosiasi visual,
daerah yang menerima input dari daerah korteks visual sekunder maupun daerah sistem sensorik lainnya. Arus dorsal dan ventral. Informasi dari kedua nuklei genikulat lateral diterima di korteks visual primer, digabungkan dan kemudian disegregasikan ke dalam banyak jalur yang berproyeksi secara terpisah ke berbagai daerah fungsional korteks visual sekunder dan kemudian ke daerah korteks visual asosiasi. Kebanyakan neuron korteks visual di arus dorsal merespon paling kuat terhadap stimulus spasial, seperti stimulus yang menunjukkan lokasi objek atau arah geraknya. Sebaliknya, kebanyakan neuron di arus ventral merespon karakteristik objek, misalnya warna dan bentuk yang kita lihat. Selain sebagai informasi awal yang dibutuhkan otak untuk bertindak, rangsangan visual mata juga dapat mempengaruhi psikologi manusia. Contoh, saat kita melihat seekor ular, maka informasi visual tersebut akan membangkitkan memori bahwa ular merupakan hewan berbahaya, sehingga menyebabkan timbul rasa takut. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Berdasarkan paparan materi di atas, mata adalah alat penerima data yang diteruskan ke otak untuk memperoleh informasi, lalu diproses untuk mengekspresikan diri seseorang. Apabila menangkap gambaran yang seseorang senangi, lalu otak akan mengirimkan informasi dan menimbulkan rasa senang serta bahagia pada seseorang tersebut. Di sini kita bisa mengetahui bahwa sensorik atau penglihatan adalah salah satu yang bisa mempengaruhi psikologi seseorang. Kesimpulannya, tujuan kunci bab ini adalah untuk membantu Anda memahami bahwa penglihatan adalah sebuah proses kreatif. Sistem visual tidak menghantarkan gambar-gambar visual dengan lengkap dan utuh ke korteks. Ia membawa informasi tentang beberapa fitur kritis medan penglihatan. Misalnya, informasi tentang lokasi, gerakan, kontras gelap terang, dan kontras warna. Dan dari informasi-informasi ini, sistem visual menciptakan persepsi yang dalam semua hal lebih baik dibanding gambar retinalnya. Dan dalam beberapa hal lebih baik dibanding realitis eksternalnya. Bab ini juga menunjukkan kepada Anda bahwa sistem visual Anda dapat memersepsi berbagai hal tanpa kesadaran yang disadari tentangnya. Sekian presentasi tentang penglihatan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.